salam satu duri. Oke, bertemu lagi dengan channel Petani Milenial. Oke, melengkapi penyakit series ya. Kali ini Petani Milenial akan membahas terkait petani terkait penyakit busuk batang atau busuk sulur ya kalau di Buah Naga ya. Oke, lahan ini kayaknya sehat-sehat saja ya, tapi lihat nih, ini yang dipotong banyak nih, halo. Oke, busuk batang itu seperti ini ya. Nah, yang menyebabkan batang ini akan menjadi habis. Nah, seperti ini ya. Ini bekas-bekasnya nih ya. Jadi penyebab busuk batang ini adalah kelompok dari Phytophthora ya. Phytophthora ya. Dia adalah cendawan atau jamur yang menyerang banyak tanaman pertanian ya. Banyak sekali dia, makanya juga bisa menyerang pada buah naga yang menyebabkan busuk pada batang. Oke, jadi jenisnya banyak ya Phytophthora ini, tapi saya di sini akan menjelaskan bentuk serangannya ya. Jadi yang model kayak gini ya. Nah, ya di sini lihat terus ya, ini ya. Dia busuknya melingkar ya, semuanya ya. Ini yang berbahaya ini juga ya. Terus ada juga yang dia serangannya hanya pada bagian samping saja. Jadi dia tidak melingkar seperti ini, tapi dia hanya di bagian sisi saja, sebelah sini atau di sebelah bawah sini ya. Nah, saya kasih contoh ya. Ini lahan ini cukup rusak ya. Lihat ini Phytophthora ini bahaya sekali ya. Dia akan menyebabkan busuk-busuk pada batang. Cuman kalau sudah kondisi seperti ini ya, ini tidak hanya Phytophthora yang dia menyerang, tapi juga Fusarium, terus juga Anthracnosa, terus bercak oren. Dia berasosiasi dan bersimbiosis di sulur ini ya. Simbiosisnya seperti apa? Seperti ini ya, yang nanti sebenarnya bercak oren ini akan saya jelaskan di konten berikutnya. Yang mana bercak oren ini dia akan melukai bagian sulur ya. Nah, setelah dia luka ya, ada luka, nah ini akan memudahkan cendawan lain ya untuk menginfeksi seperti Phytophthora. Dia akan masuk karena ada perlukaan ya, sehingga dia akan menginfeksinya lebih mudah dan akan menyebar. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kalau yang ada hitam-hitamnya ini ya juga bisa Phytophthora, bisa gejalanya seperti Anthracnosa ya. Yang busuk sebelah samping mana ya, saya carikan di lahan ini ya. Ini rusak parah ini ya. Ya, ini dia. Dia hanya di sebelah samping, tidak sampai melingkar. Nanti kalau dia sudah kering ya, akhirnya hasilnya seperti ini ya. Lihat seperti ini ya, di ini samping saja. Kalau yang ya, ini mengapa bisa terjadi seperti ini ya? Ini banyak ya, banyak faktor ya. Faktor yang pertama ini disebabkan tidak sterilnya alat ya ketika manen ya. Ketika panen itu kita menggunakan gunting misalnya ya. Gunting itu berasal dari lahan yang sudah terkena terinfeksi Phytophthora, kemudian kita bawa ke sini untuk menggunting ini, akhirnya yang terjadi terinfeksi juga dan terus menyebar seperti itu. Jadi ketika sudah masuk ya, Phytophthora ini masuk, dia akan kelompok dari jamur nih. Kalau kelompok dari jamur itu dia akan menghasilkan spora ya pada siklus hidupnya. Nah, ketika menghasilkan spora, dia terbawa angin, terbawa air. Setelah itu dia mendapatkan situasi yang cocok, apalagi sulurnya ada perlukaan bekas panen, perlukaan dari gigitan kutu, dari
perlukaan dari cendawan lain sehingga dia masuknya lebih mudah ya. Ini yang dia nyamping, terus yang ini dia melingkar ini. Nah, dia berasosiasi nih lah. Ini becak oren ini, tapi dia sudah posisinya mati, becak oren. Ada juga kanker stem ini. Nah, kalau ini yang kemarin apa? Yang model-model dia bisa pecah seperti ini nih, dia antraknosa nih ya, seperti ini ya. Ini antraknosa nih. Nah, terus kemudian cara pengendaliannya seperti apa atau cara penanganannya seperti apa? Oke, saya cari alatnya dulu ya. Saya nggak bawa ini. Oke, cara pertama adalah tarang dengan aritmatika. Ini pembahasan di konten lain ya. Oke, lihat ini ya. Oke, lihat ini ya contoh ya. Dia ada perlukaan bekas dari sabetan arit ya. Sabetan aritmatika lah apalah, dia kena sabetan. Lah ini ada perlukaan. Di atas juga ada perlukaan. Ini sebabnya cendawan lain yang di atas ini ya, antraknosa nih ya, kayak gini-gini ya. Nah, baru dia Phytophthoranya masuk. Masuk, akhirnya dia membusuk seperti ini ya. Di bau. Kalau dia baunya nggak begitu menyengat, dia Phytophthora, kelompok dari jamur ya. Tapi kalau dia baunya nyengat nih ya, kayak tembelek gitu, biasanya dia dari bakteri yang nanti kita juga akan kita bahas di konten kita ya. Oke. Jadi pakai aritmatika, segerek saja seperti ini. Aduh. Namanya pencegahan secara pencegahan ya, eradifikasi atau pemusnahan. Kalau bisa ini ya juga disingkirkan. Aritnya pun juga harus ini ya, tapi biasanya harus steril biasanya. Cuman karena ribet ya, pasti ribet lah ya. Cuman biasanya kalau setelah dilakukan pemusnahan seperti ini, saya pakai tangan kakak. Coba ya. Nah, pemusnahan seperti ini, kita besoknya harus atau secepatnya lah ya, kita melakukan penyemprotan dengan fungisida. Setidaknya dengan fungisida yang berbahan aktif defluconazole atau yang sistemik lainnya itu ya. Ya, ini harus dimusnahkan seperti ini ya. Ya. Kemudian setelah dilakukan pemusnahan sampai eradifikasi ini, langsung dilakukan penyemprotan ya dengan fungisida yang Anda punya, terutama kontak dan sistemik ya. Lakukan dengan cara bergantian. Pertama setelah makanan dengan sistemik, setelah itu kontak sistemik seperti itu dengan kombinasi setidaknya 3 3 bahan aktif ya. Kalau saya menggunakan propinep, tembaga sulfat, belerang itu yang kontaknya, yang lainnya dengan menggunakan tebu konazol sama defluconazole yang sistemiknya. Oke, jadi lakukan seperti ini ya. Jangan eman ya, karena kalau tidak cepat dilakukan ini akan menyebar keseluruhannya dan akhirnya bisa mati. Kalau yang model ini bisa bahaya, ini bisa menyebabkan kematian keseluruhan karena dia menyerang sulur tua juga. Ya, beda kalau yang dengan bercak oren, yang bintik-bintik seperti ini ya. Yang nanti kita bahas ya, seperti ini ya. Ini dia menyerang pada sulur yang lebih muda biasanya, dan itu nanti kalau yang sulur lebih tua dia akan aman gitu ya. Oke. Konten kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi yang jelas walaupun keadaan lahan seperti ini ya, biasanya lahan seperti ini adalah lahan-lahan yang lama tidak garap ya, tidak dilakukan perawatan ya. Wah, ini kan sebenarnya eman ini ya, kayak ini nih ya. Oke, lihat. Ini kalau dilakukan penyemprotan rutin pasti ini tidak akan terjadi seperti ini. Tapi walaupun seperti ini, tenang, petani milenial akan berikan solusi dan memberikan edukasi pada teman-teman yang memiliki lahan seperti ini, dan dengan ketekunan kita
kita akan bisa sukses. Tanpa keturunan semuanya akan gagal total. Oke, salam satu duri.